Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu ya. Untuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang tipe facelift sudah dilengkapi dengan projector headlight di sini. Untuk headlightnya, dan untuk lampu jauhnya dia menggunakan crystal multi reflektor ya. Dan dia sudah ada headlamp washernya juga. Nah, untuk Pajero Sport Dakar yang facelift, dia ini modelnya garis ya, desain grillnya, dan ada lambang ciri khas Mitsubishi-nya juga. Untuk fog light, dia menggunakan bohlam ya, dan dia sudah ada aksen chrome-nya juga. Nah, ini dia mesinnya ya. Mesinnya ini berukuran 2500 cc diesel. Tenaga yang dihasilkan adalah 178 horsepower, dan torsi yang dihasilkan juga 350 Nm. Sistem bensinnya dia sudah common rail engine juga, dan penggerak rodanya ini adalah belakang. Khusus Pajero Sport Dakar, yang lebih istimewanya di mesin ini adalah menggunakan turbo VVT, dan dia sudah dilengkapi dengan mode ABS. Untuk ruangan mesin dia masih menggunakan warna dasar. Di kap mesin sudah dikasih dengan peredam, dan juga warna kap mesinnya dia sudah sewarna dengan body. Nah, ini dia tampilan samping dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang 4x2. Nah, sebelumnya aku juga udah pernah nge-review Pajero Sport Dakar tapi yang pre-facelift ya. Nah, untuk velgnya ini dia masih menggunakan single tone ya, dan rem dia depan sudah menggunakan cakram, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Bridgestone Dweller HD yang berukuran ring 17 ya. Dan di fender untuk Pajero Sport Dakar facelift, dia emblemnya tuh tulisan VGT ya, bukan di ID. Cover spion dia sudah dilengkapi dengan chrome-nya juga, dan di side body dia sudah ada tapi dengan body juga, dan handle door dia dikasih berwarna chrome, dan dia ada footstep-nya juga ya di bawah sini. Dan di sini dia sudah menggunakan antena tapi modelnya biasa, dan dia sudah ada roof rail-nya juga. Rem belakang dia masih menggunakan cakram ya untuk Pajero Sport Dakar. Selain Pajero Sport Dakar, dia masih menggunakan tromol. Ya, ini dia tampilan belakang dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar ya, yang facelift. Untuk spoiler dia sudah ada. Dan ini lampu stop light-nya, dan dia sudah dilengkapi dengan defogger-nya juga. Untuk lampu stop light dia ada tapi menggunakan bohlam. Di sini juga lampu malam juga menggunakan bohlam. Dan dia ada lampu sein, tapi lampu sein ini aksennya beda, agak kehitaman sedikit. Dia sudah menggunakan bohlam juga. Untuk lampu mundur dia menggunakan bohlam juga, dan dia sudah dilengkapi dengan mata kucing. Dan dia ada 4 titik parking sensor ya. Pajero Sport Dakar ini ban serepnya dia ada di bawah mobil, dan dia sudah dilengkapi dengan reverse kamera, dan ada wipernya juga. Nah, di atas plat polisi dia sudah dilengkapi dengan chrome-nya juga ya, finishingnya ya. Nah, untuk bagasinya untuk Pajero Sport Dakar, ya bagasinya kalau misalnya kayak gini bisa taruh koper kecil saja ya. Dan di bawah sini dia ada storage area juga, tapi sayang tidak bisa dibuka karena ada speaker ini sebenarnya padahal aftermarket. Dan di samping sini dia ada power outlet yang berukuran 120 watt 12 volt ya, dan dia ada alat pendopraknya juga ya di sini. Dan di semua penumpang dia sudah ada headrest, tapi kalau di penumpang depan dia untuk seatbelt bisa di adjust. Di pengemudi dia tidak ada hand grip ya, tapi kalau khusus hand grip dia modelnya folding. Dan di barisan ketiga dia sudah dilengkapi dengan double blower, dan tangki bensin dia letaknya di sebelah kiri. Dan ini dia tampilan samping kiri ya untuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Dan di belakang spion dia sudah dilengkapi dengan lampu sein, tapi lampu seinnya ini dia LED ya. Nah, ini dia door trim dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Dia sama aja kayak pre-facelift. Untuk door trimnya dia berbahan kulit dan ada jahitannya juga di sini. Dan aksennya pun dia berwarna wood panel, dan juga ada berwarna silver alias atau chrome. Dan handle door-nya dia sudah dikasih berwarna chrome juga. Untuk up dia belum otomatis, dia hanya membuka saja ya sekali klik khusus di bagian pengemudi. Dan ini untuk mematikan kelistrikan jendela penumpang, dan dia central ada di sini ya letaknya. Dan dia sudah dilengkapi dengan dual tweeter, dan dia ada storage ya, dan cup holder, dan juga ada speaker. Lalu juga ada warning door-nya juga untuk lampunya. Dan ini dia model joknya berbahan kulit berwarna hitam. Di sini dia ada reclining, park and adjuster, dan juga ada sliding. Dan di bawah sini dia sudah ada untuk membuka kap mesin, dan juga ada membuka kap bensin. Dan ini ada screen. Dan ini untuk pengaturan kaca spion, dan juga untuk membuka maupun menutup kaca spion. Nah, ini dia kuncinya ya untuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar facelift. Begitu saya akan nyalakan mesinnya.
Dan di slot kunci ini dia sudah dilengkapi dengan illumination light-nya juga ya. Oke, kalau gitu saya akan nyalakan mesinnya. Oke, kalau gitu saya tutup pintunya. Daripada panas, kita mending nyalain AC aja. Dan dia sudah dilengkapi dengan fan speed, dan ini untuk arah semburan udara, dan ini untuk menyalakan defogger belakang, dan ini untuk pengaturan suhu udara. Kalau misalnya kita di sini tuas AC-nya untuk auto AC. Dan khusus di Pajero Sport Dakar Facelift ini dia ada storage area, dan ini dia untuk MID dia letakkan di sini. Nah, ini untuk info mengenai jam, lalu juga ada kompas, suhu luar di sini. Dan ini untuk mengukur ketinggian permukaan laut dan tekanan ban di sini. Dan ada tangga lagi. Dan ada jam saja. Dan mati. Dan dia sudah ada konsumsi bahan bakar secara rata-rata, dan ini ada berapa lama kita mengemudinya atau berapa kilo lagi, dan ini kecepatan rata-ratanya. Dan kembali lagi ke outside temperature. Ya, untuk tampilan instrument cluster sih tetap sama ya. Dia ada trip A dan trip B saja. Kalau misalnya kita putar ini untuk pengaturan cahaya instrument cluster, dan setir dia sudah dilengkapi dengan power steering, dan ini bunyi klaksonnya. Tapi ini model aftermarket ya, bunyi suara klaksonnya. Dan dia sudah dilengkapi dengan pedal shift di belakang setir ini. Dan dia ada pengaturan volume, menggantikan station radio ataupun yang lain-lain, dan ini untuk mengganti mode sumber audio. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya. Dan dia sudah dilengkapi saklar headlight, dan juga ada saklar fog light-nya juga. Dan di sini dia ada headlamp washer-nya juga, dan ada saklar untuk wiper. Kalau misalnya kita putar ini saklar wiper belakang. Kita nyalakan head unitnya. Kalau Pajero Sport yang facelift ini dia berbeda banget dibandingkan yang sebelumnya, sebelum facelift. Nah, yang bikin beda ini adalah MID. Tapi kalau Pajero Sport Dakar yang facelift, dia head unitnya ini dia fokus ke kayak Bluetooth, fokus ke media lah istilahnya. Dan dia ada tombol navigasi. Nah, ini dia untuk tombol navigasinya. Nah, ini untuk tombol source, dan ini Bluetooth. Dan ini untuk mengatur volume. Dan kembali lagi sini ke tombol navigasi, dan ini untuk mengeluarkan CD. Dan ini dia ada AUX dan juga ada USB. Nah, ini dia untuk slot GPS dan mapnya di sini. Dan dia ada untuk tombol sonar sensor, dan juga ada untuk menyalakan AC di belakang. Dan juga dia sudah ada menyalakan rokok, dan juga ada power outletnya juga ya di sini. Dan dia 5-speed automatic transmission. Untuk Pajero Sport Dakar ini dia sudah dilengkapi dengan Triptronic shifting, dan ada storage area, ada juga untuk storage area lagi, dan ada 2 cup holders, dan juga ada tempat naruh koin, dan ada armrestnya. Dan kalau misalnya kita buka sini untuk membuka center console, tapi center console ini dia ada aux. Kalau misalnya kita tekan ini untuk membuka yang di atasnya, dan dia sudah dilengkapi membuka sunroofnya juga ya, hanya sekali klik untuk membuka. Kalau misalnya kita tutup lagi, kita harus tekan lama sampai menutup. Kalau misalnya kita tekan ke atas ini untuk memasukkan udara dari luar, dan ini untuk menyalakan lampu secara individual, dan ini untuk menyalakan lampu secara bersamaan. Dan dia ada sun visor-nya juga, tapi sun visor dilengkapi dengan kaca, dan ada cup holdersnya juga. Begitupun juga di penumpang depan dia sudah ada juga, sama kayak di bagian pengemudi. Dan dia ada lampu segitiganya juga ya. Untuk laci dia belum soft opening ya sayangnya untuk Pajero Sport Dakar. Dan handbrake dia model mechanical ya. Nah, kalian mau tahu nggak apa yang bikin beda di mobil ini?
Nah, ini dia ada welcoming Mitsubishi Motorsnya. Nah, ini dia tampilan dari door trim di barisan kedua Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Dia hanya ada pengaturan jendelanya saja, dan door trimnya bahannya sih kulit ya, dan ada hard plastiknya. Dan aksennya pun juga sama di bagian pengemudi juga. Handle doornya dia berwarna chrome. Lalu di sini untuk cup holdersnya juga ada satu, tapi seri-seri kecil. Dan dia ada door warningnya juga, dan ada speakernya. Dan ini untuk akses ke barisan ketiga. Sekarang saya ada di barisan kedua Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Dan ini legroom sebenarnya kalau dimajuin dikit sih luas ya. Ini nggak mentok-mentok banget, tapi luas alhamdulillah. Dan bagaimana dengan headroomnya ya? Ya, untuk headroom sih ini nggak mengecewakan. Dan di barisan kedua dia sudah ada tempat naruh dokumen di belakang penumpang depan, dan juga ada tempat naruh dokumen juga di belakang pengemudi juga. Dan juga ada headrestnya juga ya, di depan dan pengemudi, dan juga di barisan kedua maupun ketiga juga ada. Dan dia sudah dilengkapi dengan armrestnya juga di sini, dan dilengkapi dengan 2 cup holders. Dan ini dia tampilan layout dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Dan untuk lampu kabinnya di barisan kedua dia sudah ada. Dan dia untuk pengaturan ininya ya, AC double blower di barisan ketiga dia ada untuk mematikan, menurunkan kecepatan, dan menaikkan kecepatan. Dan di barisan kedua dia sudah ada hooknya juga, tapi di semua sisi hand grip model Volt, kecuali di pengemudi dia nggak ada. Dan di kanan juga ada hooknya juga. Nah, ini sekarang saya ada di barisan ketiga. Sebenarnya kalau nggak ada speaker yang di belakang tadi, mungkin ini lebih enak duduknya. Dan ini pun mentok ya. Dan bagaimana headroomnya? Dan di headroom sini mentok ya di barisan ketiga, dan dia sudah dilengkapi dengan lampu kabinnya juga ya, di paling belakang banget. Dia ada hooknya juga, tapi hooknya di belakang maksimal 4 kilo ya beratnya ya. Dan dia ada untuk melipat, tuas melipat kursinya di kanan maupun di kiri juga. Dan dia ada storage area dan 2 cup holders di bawah sini. Nah, ini dua cup holdersnya. Dan ini dia AC double blowernya di sini. Nah, ini dia door trim di barisan penumpang depan. Dia seirama di bagian pengemudi ya. Yang bikin beda dia hanya ada pengaturan jendela penumpang depan saja. Dan bagaimana dengan pengaturan kursinya, dia hanya ada reclining dan juga ada sliding. Dan saya lupa kasih tahu kepada kalian semua, mobil ini sudah dilengkapi dengan shift locknya ya di sini. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!